Monggo ingkang boten selak dahar, boten selak masak, boten selak umbah-umbah, boten selak jahit, boten selak macul, boten selak kumpul bojo malih. Kita dherekaken dawuh-dawuhipun para ulama. Iki bagi tauhid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita ikuti kajian fikih. Kemarin sudah sampai wudu, basuh wajah. Kesempurnaan wudu harus kita jaga dengan cara bagaimana sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu kita jalankan secara sempurna. Setelah kita ikuti bagaimana membasuh wajah dengan sempurna, kita ikuti membasuh kedua tangan dengan sempurna. Untuk membasuh kedua tangan dengan sempurna, diawali dari ujung jari. Diawali dari ujung jari. Tak batu nih. Diawali dari ujung jari. Kalau di keran berarti gini. Kalau jeding dimasukkan ujung jari dulu. Kemudian digosok-gosok rata. Jadi kosokan basa Jawane rata sampai ke atas sikut bau. Karena apa? Di dalam orang berwudu nanti akan membawa pengaruh di hari kiamat keluar cahaya. Maka disayupsiakan ketika membasuh anggota wudu dilebihkan. Jangan dipas sikut tapi dilebihkan. Cara melebihkan sampai bau. Kemarin sudah saya terangkan sekilas, bukan karena cari besok mencorong terus sampai kelek-keleknya ben keleke padang, enggak. Ada batasnya. Dan ketahuilah, perbuatan manusia terbanyak adalah dari kedua tangan. Maka di dalam kita membasuh kedua tangan ini nanti dosa-dosa yang dilakukan kedua tangan akan ikut mengalir dengan basuhan air wudhu tadi. Sampai pada tetes yang terakhir akan mengikutkan dosa-dosa yang kita lakukan dengan kedua tangan. Tentunya dosa kecil. Kalau kedua tangannya ini maling, wah sulit untuk hanya dengan wudhu. Karena wudhu bisa membersihkan dosa itu dosa kecil. Maka ada ba'dul ulama berkata, wa bijtina bindil kabair tufaru shaghairun wajal wudu yukaffiru. Dengan kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil akan diampuni Allah. Dan ada keterangan dalam hadis, wajal wudu yukaffiru. Wudu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena perbuatan kita yang paling banyak itu dari kedua tangan, maka ketika membasuh kedua tangan diniatkan untuk mudah-mudahan Allah menghapus dosa yang dilakukan oleh kedua tangan tersebut. Ketika sudah dibasuh, di tengah-tengah membasuh disunahkan ngapu rancang. Ngapu rancang itu begini. Atau begini.
Jadi ketika dikocor dengan air keran atau ketika dilelepno ke dalam jeding, itu jari-jarinya disilangkan dengan dua cara. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu namanya nyela-nyelani driji loro. Setelah nyela-nyelani kedua jari sempurna, maka tindakan selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Di dalam mengusap sebagian kepala ini yang paling afdol adalah bagian bunbunan. Kenapa bagian bunbunan? Karena pusat pemikiran itu di bunbunan. Nah, terkadang kita punya pola pikir yang jahat, pola pikir yang seandainya konangan manusia. Konangan itu apa? Ketahuan. Kita terkadang punya pola pikir jahat yang seandainya konangan manusia, ketahuan manusia, itu kita akan malu. Maka ketika berwudu dengan khusyuk, bayangkan bahwa pola pikir kita yang jahat mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah dan digantikan pola pikir yang positif. Pola pikir positif itu bagus, kalau negatif jelek. Tapi kalau corona negatif bagus, kalau positif jelek. Ini mudah-mudahan corona sudah selesai, Allahumma amin. Dan ketika membasuh kepala, mengusap kepala itu kalau ingin sempurna adalah dibasahi semua rambutnya. Bagaimana caranya ketika mengusap kepala dengan membasahi semua? Itu bukan dikocor di bawah keran atau dilelepno di dalam jeding, bukan. Kalau memang rambutnya pendek, cukup dengan dua telapak tangan dibawa ke belakang sekali, kemudian diulang sampai 3 kali. Kalau rambutnya panjang, dibawa ke belakang, kemudian diwalik ke depan, seperti ini. Kedua ujung jempolan ibu jari diletakkan di pilingan kanan kiri, selainnya didapokkan kemudian ditarik ke belakang. Kalau rambutnya pendek atau gundul, cukup ditarik ke belakang sekali kemudian diulangi 3 kali. Kalau rambutnya panjang, dibawa ke belakang kemudian dibalik ke depan kemudian diulangi 3 kali. Contoh seperti ini. Terus basakan lagi. Jadi itu sempurnanya seperti itu. Seandainya begini boleh. Tapi terlalu banyak kerjaan. Tapi yang sunnah pokoknya basah semua. Kalau seandainya kita pakai tutup kepala dan tidak kepingin untuk melepas, itu boleh. Yang penting yang sebagian wajib jangan ditinggal. Kemudian untuk penyempurnaannya boleh pada pakaian yang ada di kepala atau kopiahnya. Tapi yo iman, apalagi kalau kopiahnya tidak kopiah kain, ya, kopiah hitam, wah itu malah boeman kena air. Maka kopiah hitam itu 5 tahun tidak pernah dicuci sampai apeknya luar biasa. Tapi kalau kopiah putih itu bisa dicuci mungkin setiap Jumat atau 1 bulan sekali. Kalau kopiah hitam itu 5 tahun tidak pernah dicuci, ya. Itu kalau kecemplung kali terus dapat ikan banyak karena ikannya kemendemen. Kemendemen itu apa?
semaput, keracunan. Ya, itu ketika kita membasuh kepala dengan sempurna. Setelah itu kita membasuh tadi, supaya diingat ya, untuk membasuh kepala kita niatkan, kita harapkan sambil berdoa di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan pola pikir saya yang jahat kamu ganti dengan pola pikir yang positif. Dan itu nanti pola pikir yang jahat akan keluar ikut dengan basahnya air di kepala kita. Karena di setiap pekerjaan wudhu itu bisa menarik dosa yang kita lakukan. Setelah itu maka masuklah pada membasuh kedua kaki, kanan kiri, kanan didahulukan kemudian kiri, tangan tadi juga seperti itu. Ketahuilah pekerjaan manusia terbanyak yang nomor 2 adalah dilakukan dengan kaki. Maka kita membasuh kaki kita, ya Allah, mudah-mudahan langkah-langkah kita yang tidak benar Kau ampuni ya Allah, dan tolonglah kami di setiap langkah menuju pada ridho-Mu. Langkah ke masjid, langkah ke madrasah, minimal pergi bekerja untuk menafkahi anak istri. Itu langkah kaki yang luar biasa. Kalau langkah-langkah kaki ke tempat-tempat yang tidak benar, nanti semua batu, pasir yang kita injak akan menjadi saksi. Begitu pula kalau langkah-langkah kaki kita kepada sesuatu yang baik, maka semuanya pun akan menjadi saksi. Ketika membasuh kedua kaki, batas adalah mata kaki kanan kiri, tapi disunahkan kesempurnaannya untuk dinaikkan ke atas. Batas kenaikan ke atas yaitu setengah betis, setengah garis. Jangan kemudian kepengen kakinya mencorong sampai bokong-bokongnya, biar bokongnya bersinar. Tidak, jadi ada batasnya. Nah, maka kuping ya, kuping itu sunnah ya. Biasanya kuping diletakkan setelah kepala karena berjejeran. Setelah mengusap kepala, ada sunnah yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga itu juga penting, walaupun sunnah jangan sampai ditinggalkan. Karena di antara dosa-dosa manusia itu adalah informasi dari telinga. Ya, ketika membasuh wajah itu banyak, mata, ada mulut, ada macam-macam. Kalau hidung itu tidak bisa dosa. Maka di dalam kitab Sulam Taufik tidak ada wamin ma'asil hidung, maksiat hidung tidak ada. Karena hidung maksiat itu karena kakinya berjalan mendekat. Beda kalau mata jarak jauh bisa maksiat, telinga jarak jauh bisa maksiat, mulut jarak jauh bisa maksiat, tangan jarak jauh bisa maksiat, kaki jarak jauh bisa maksiat. Tapi kalau hidung tidak bisa. Hidung itu maksiatnya karena kakinya mendekat. Maka kalau sampai ada perempuan ayu terus hidungnya gini-gini, tidak dosa. Tapi sana yang dosa karena kakinya mendekat, hidungnya nempel akhirnya. Tapi kalau kemaluan jarak jauh bisa dosa. Karena ketika keluar syahwat dalam kemaluannya akibat dari melihat itu ikut dosa. Maka tidak dimasukkan dalam kategori anggota yang bermaksiat hidung itu. Ketika mengusap kedua telinga itu dengan air yang baru, artinya bukan air yang basahan dari kepala tadi. Diambilkan lagi yang baru, tutulkan begini, dimasukkan ke lubang, ibu jari di belakang, terus ditarik, seret. Nah, ya. Jadi ini kan, terus diuter gini, seret.
Lah kadang kan rumangsanya kan seret gitu tok. Malah ada yang ditutul sininya tok, til. Ini dimasukkan lubang seret, diputar ke lekuk-lekuk ini seret, kalau sudah terus ditarik. Jadi memang cepat. Inilah Islam, bersih agar di sini tidak kotor. Nah, itu 3 kali kanan kiri. Terakhir setelah 3 kali, telapak tangan kiri kanan kiri dibasahi air, kemudian dibeginikan. Jadi ini dibasahi blek terus ditarik ke belakang. Itu sunnah dalam mengusap kedua telinga yang terakhir. Kemudian membasuh kedua kaki. Ketahuilah di antara anggota tubuh kita yang banyak dosa, di antara juga kaki. Maka ketika membasuh kedua kaki, berdoalah, memohonlah kepada Allah untuk supaya di langkah-langkah kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Kelihatannya melangkahkan kaki itu sesuatu yang mudah, tapi kalau tidak ditolong Allah menjadi sulit. Kita pergi ke masjid itu kalau tidak ditolong Allah sulit sekali. Padahal kadang jaraknya tidak jauh, 20 meter, 10 meter. Karena tidak mendapat pertolongan Allah ya sulit. Bahkan yang sangat mengherankan, jagung di teras masjid mulai jam 10, begitu azan malah mulai, padahal sudah di masjid. Karena apa? Tidak mendapat pertolongan Allah. Nah, maka di setiap langkah kita dimohonkan kepada Allah, mudah-mudahan di setiap langkah kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kesempurnaan membasuh kedua kaki, tidak sebatas dibasahi kemudian basah rata selesai, kita sela-selani. Caranya ini kaki, terus pakai jentian tangan kiri. Ini seandainya kaki dikocor di keran atau dicelupkan di kobokan, terus diginikan. Nanti yang kiri. Jadi nyela-nyelani kaki itu dari bawah ke atas dengan deriji kelingking dimasukkan ke sela-sela jari. Ini kaki. Jadi dari bawah ke atas itu seperti itu, bukan begini. Kalau begini kakinya di sini sama gini, terungkap. Itu kesempurnaan untuk membasuh kedua kaki. Setelah itu berdoa. Saya ulangi tentang doa wudhu. Saya kumpulkan semua. Kemarin sudah basuh rai begini, kemudian begini. Ini saya kumpulkan jadi satu biar nanti membacanya, mendengarkannya langsung bisa dicatat satu-satu. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ma'adha ya wasi'al karami
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la